Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan. Akan mengulas sedikit tentang arkeologi. Baik, secara etimologi terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwasanya arkeologi atau juga bisa disebut dengan ilmu purbakala berasal dari bahasa Yunani yang berarti archeo, yaitu kuno, kemudian logos yang berarti ilmu. Jadi secara etimologi saja kita dapat sedikit memahami bahwasanya pasti arkeologi ini membahas tentang benda-benda masa lalu yang telah ditinggalkan oleh manusia atau yang telah dibuat oleh manusia dan yang sampai sekarang masih diteliti oleh manusia saat ini atau manusia modern. Kemudian secara terminologi, arkeologi bermakna tentang studi tentang aspek-aspek sosial dan kultural pada masa lampau melalui dengan sisa-sisa material dengan tujuan untuk menyusun dan menguraikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan menjelaskan arti peristiwa tersebut. Seperti yang telah saya ungkapkan pada kalimat awal tadi, bahwasannya arkeologi membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, di mana misal peristiwa-peristiwa tersebut menghasilkan suatu benda, di mana benda tersebut diteliti oleh manusia modern untuk mengetahui kapan dibuat benda tersebut, untuk apa benda tersebut dibuat, dan kemudian apa tujuan dari benda tersebut dibuat. Jadi sedikit gambaran, yaitu penemuan tentang atau penemuan keris. Nah, itu adalah suatu bentuk artefak ya, yang dimana itu termasuk dalam ilmu arkeologi atau ilmu purbakala. Untuk apa keris itu dibuat? Nah, bisa jadi untuk perang, kemudian atau hal-hal lain pada masa lalu. Kemudian contoh dari arkeologi atau situs arkeologi itu ada Candi Borobudur. Nah, di mana pada Candi Borobudur terdapat banyak sekali di dalamnya suatu prasasti mungkin, kemudian artefak. Nah, di dinding-dinding kemudian ada gambar-gambar yang menggambarkan peristiwa pada masa lalu di tanah Jawa, pastinya yang menceritakan bagaimana orang di tanah Jawa pada waktu itu beraktivitas, kemudian bagaimana orang pada masa lalu di tanah Jawa itu berbudaya, kemudian beragama. Nah, hal tersebut ada pada Candi Borobudur, dan tidak menutup kemungkinan pada candi-candi lain yang di Indonesia ini yang masih banyak itu terdapat gambaran-gambaran tentang peristiwa-peristiwa pada masa lalu yang dituliskan pada candi tersebut. Di arkeologi saya juga belajar tentang artefak, kemudian ekofak, kemudian fitur. Sedikit saya singgung tadi, artefak seperti misalnya keris. Dalam pengertiannya, artefak ialah benda yang dibuat
atau dimodifikasi oleh manusia yang digunakan sebagai peralatan atau sebagai perhiasan. Kemudian ekofag. Nah, ekofag ialah benda alami seperti sisa hewan atau tumbuhan yang ditemukan di atas situs arkeologi. Kemudian tentang fitur. Fitur adalah benda pada masa lalu yang tidak dapat dipindahkan dan tidak dapat dilepaskan dari lokasi asalnya, seperti dinding, kemudian perapian, dan lain-lain. Nah, mungkin seperti itu sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan kepada para teman-teman, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.